Allah itu sayang benar sama umat Rasulullah SAW. Jadi selalu ada instrumen ibadah yang dijadikan sebagai penghapus dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'd. Apa kabar Sobat Podcast? Kembali kami menjumpai Anda dalam tayangan podcast Kemenak Tangsel edisi Ngobrol Santai Ramadan. Kali ini kita akan membahas 5 hal yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu kami telah menghadirkan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Sirajuddin Mukhtar LCMA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Gimana Ustaz Azhar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Jumpa lagi ini Ustaz untuk kedua kalinya di podcast Kemenak Tangsel. Mudah-mudahan gak bosan ya. Kalau kemarin topiknya sungguh luar biasa tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini justru berkenaan dengan Ramadan, ya. Ada hal yang diberikan Allah SWT khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini. Apa itu Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat podcast Kemenak Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Sirajuddin Mukhtar, penyuluh agama Islam ya, Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan host keren kita ya. Masya Allah. Al-Ustaz Azharul Fuad Mahfud ya. Kita akan membahas keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW khusus di bulan Ramadan khusus di bulan Ramadan. Tema yang kemarin itu umum, secara umum sekarang. Jadi intinya umat Rasulullah itu, umat Nabi Muhammad itu selalu diistimewakan, baik di Ramadan atau di luar Ramadan ya. Khusus di Ramadan misalkan ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Beliau menukil satu hadis wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, u'tiyat ummati fi syahri ramadhan khamsan. Jadi umatku itu, kata Rasulullah SAW, diberi 5 keistimewaan oleh Allah ya di pada bulan Ramadan. Lam yu'tuhunna nabiyyun qabli. Ya, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu umat pun sebelumku yang diberi 5 keistimewaan ini. Nah, jadi ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 itu? Amma wahidatun, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwalu lailatin min Ramadan min syahri Ramadan nazara Allah taala ilaihim. Nah, jadi ketika masuk, ini baru masuk, baru mulai ya. Begitu masuk malam pertama bulan Ramadan, Allah langsung merahmati mereka. Nazarallahu ilaihim, ya, Allah langsung merahmati mereka. Wa man nazara ilaihi lam yu'adhibu abada. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah tidak akan diazab selamanya. Pastinya. Karena sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Wa amma tsalitsatu, dan yang kedua, fa inna khalufa afwaihim hina yumsuna atyabu 'indallah min rihil misik. Nah, ini Masya Allah. Bau mulutnya aja Masya Allah ya. Dan yang kedua itu, sesungguhnya bau mulutnya umat Nabi Muhammad SAW yang berpuasa pastinya ya. Hina yumsuna, ketika memasuki waktu sore. Apalagi kan sore itu udah lagi waktu-waktunya. Waktunya itu ya. Waktunya semakin lah. Itu atyabu indallah min rihil misik, lebih wangi ya di Allah SWT dari wanginya minyak misik. Jadi misik itu ya kasturi gitu ya. Iya. Saya belum tahu tuh minyak misik itu seperti apa. Pasti kan wanginya sangat luar biasa ya. Iya, semerbak gitu ya. Semerbak. Kalau yang asli ya mahal ya. Iya. Karena misik ini kan dia dari darah ya. Saya kurang tahu satu. Iya. Jadi misik ini bahan utamanya itu dari darah kijang dia. Jadi kijang itu ada satu kantong. Nah, itu nanti darahnya kumpul di situ kalau dia terluka. Lama kelamaan dia jatuh tuh. Itu bahan baku misik tuh. Makanya dalam fikih itu ketika kita membahas tentang bab najis yang menjadi suci biristihalah. Istihalah itu artinya perubahan bentuk. Itu salah satunya adalah
darah ketika menjadi misik ya. Selain ya khamar ketika menjadi cuka atau yang lainnya. Nah, tapi menurut ulama yang kedua ini maksudnya adalah pahalanya. Kan pakai parfum itu sunnah ya. Jangan kemudian mentang-mentang ini lebih wangi dari pagi sampai ini nggak pernah gosok gigi gitu kan, 3 hari nggak gosok gigi gitu. Iya, atau disebar ke orang gitu ya. Gitu ya. Terus ke orang. Iya, jadi maknanya harusnya beda ya dengan dada fisik ya. Betul. Jadi kata para ulama itu, kata sebagian ulama, ini yang dimaksud atyabu min rihil misik, atyabu indallah min rihil misik adalah pahala. Karena kan pakai parfum itu sunnah. Yang namanya sunnah itu kan ada pahalanya. Nah, bau mulutnya itu lebih besar pahalanya dibanding pakai minyak kasturi. Makanya Imam Syafi'i itu kan mazhab kita, Imam Syafi'i memakruhkan ya. Bagi orang yang sedang berpuasa makruh setelah zuhur, setelah zawal pakai siwak. Karena khawatir bisa menghilangkan bau mulutnya itu. Jadi bau mulut dijaga. Ini kayaknya cuma umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan keberkahan itu ya. Mendapatkan pahala ini. Taib, Masya Allah. Berikutnya Ustaz. Taib. Wa amma thalithatu fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan itu para malaikat tugasnya ya, di antara tugasnya adalah memohonkan ampun lahum untuk umat Nabi Muhammad SAW fi kulli yawmin wa lailah. Pagi dan malam. Nah, jadi 24 jam tuh. Astagfirullah li umat Muhammad mungkin ya, wallah alam, tapi teksnya seperti apa ya. Tapi intinya malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan pagi dan siang ya. Jadi ini bukan kiai lagi, bukan ajengan lagi, nih malaikat. Orang kan biasanya datang kiai minta doa gitu kan, minta doa gitu kan, gitu. Dan belum tentu juga dikabulkan Allah gitu kan. Ini malaikat ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad ya. Masya Allah. Ini yang ketiga. Wa marabi'atu ada, dan yang keempat, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyini. Jadi yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala berkata atau memerintahkan surga. Nah, kata Allah ista'iddi, wahai surga siap-siap. Wa tazayyani, bersolek. Dan gitu ya. Pengertian baru kan ya. Kata Allah li ibadi katanya. Kamu bersiap-siap dan berdandan untuk hamba-hambaku kata Allah. Ausyaka ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Tidak lama lagi mereka akan istirahat dari lelahnya dunia. Dunia ini kan lelah ya. Iya, jadi seenak-enaknya, sesantai-santainya dunia itu ya lelah. Capek gitu ya. Makanya ada orang habis liburan dipijitin kan. Iya. Padahal dia mencari kebahagiaan ya. Iya, padahal habis liburan ya. Habis refreshing, tapi dipijitin. Karena ya seenak-enak dunia pasti ada lelahnya. Di akhirat di surga nggak ada. Nah, kata Allah, minta abid dunia ila dari wa karamati. Ya, mereka tidak lama lagi akan istirahat dari lelahnya dunia menuju rumah dan kemuliaanku. Kata Allah, itu surga ya. Makanya surga diminta siap-siap sama Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW ya. Padahal masih lama sekali gitu. Padahal masih hidup orangnya. Orang masih hidup. Kecuali dan disuruh siap-siap ya. Kecuali Sayyidina Bilal ya. Itu kan umat Nabi Muhammad juga. Benar, betul. Umat Nabi Muhammad juga kan. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian yang kelima kan? Yang kelima kata beliau di sini wa amal khamisatu, dan adapun yang kelima, fa innahu idza kana akhir lailatin ghafarallahu lahum jami'a. Jika masuk malam terakhir bulan Ramadan, Allah ampuni mereka semua. Ya, umat Nabi Muhammad ini diampuni semuanya. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, faqala rajulun minal qaum ahya lailatul qadar." Ya Rasulullah, apakah ketika Allah itu mengampuni semua umatmu itu malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, enggak, bukan. Jadi beda ini. Beda. Ini beda ini. Ya, ini hadiahnya beda. Lailatul Qadar beda lagi. Itu khairum min alfi syahr itu. Walaupun itu keistimewaan kita ya. Maksudnya tidak ada umat terdahulu yang Allah kasih ibadah semalam khairum min alfi syahr. Hanya umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada penambahannya lagi. Nah, ini lain lagi. Kan kata mereka, kata Rasulullah itu di akhir malam nanti diampuni semua. Oh, jangan Lailatul Qadar nih. Kata mereka, apakah Lailatul Qadar Rasulullah? Enggak, bukan. Kata Rasulullah, alam tara ilal umali ya'maluna fa idza faragu min amalihim wufu ujurhum. Lah, bukankah para pekerja itu setelah selesai kerjanya akan langsung diberi upahnya, gajinya. Ya itu sama. Kalian selesai puasa Ramadan, malam itu juga langsung diganjar sama Allah. Masya Allah. Jadi ini kalau bos-bos jangan telat gaji karyawan. Iya. Allah hanya tidak telat ya. Iya kan? Iya, selesai buka hari terakhir langsung diganjar tuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar Lailatul Qadar ya. Makanya dalam hadis yang lain itu makanya ya
Allah itu tadi, Allah itu sayang benar sama umat Rasulullah SAW. Jadi selalu ada instrumen ibadah yang dijadikan sebagai penghapus dosa. Nah, contohnya di hadis yang lain itu, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, jadi salat 5 waktu. Wal jum'atu ila jum'ati, dari Jumat ke Jumat lagi. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan lagi. Mukaffiratum ma bainahunna majtunibatil kaba'ir. Masya Allah. Nah, ini semua menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara itu. Jadi duhur maksiat nih, asar sholat hapus. Ya bukan berarti merencanakan maksiat ya. Enggak itu jadi. Iya. Ya kan kita ini lemah lah ya. Kalah sama nafsu, kalah sama setan. Nah, jadi ketika habis sholat duhur maksiat, sholat asar dihapus tuh. Dan seterusnya, itu pengampunan dosa 24 jam berarti sehari ya. Nanti mingguannya Jumat ke Jumat. Dan tahunannya Ramadan ke Ramadan. Jadi sayang benar Allah sama umatnya. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Muhammad ya. Dan bersyukur kita diberikan umur panjang hingga berjumpa dengan Ramadan. Amin, amin. Masya Allah Ustaz, ini mungkin ada hal terakhir yang ini. Masih betul. tersisa hari-hari Ramadan ke depan ini. Iya, betul. Makanya ketika diberi nikmat mendapatkan bulan Ramadan harus dimaksimalkan ya. Makanya nanti dalam satu hadis dalam satu hadis diriwayatkan dari Al Hasan bin Malik Al-Huwairithi ya, Al-Huwairith. Di sana ada wanti-wanti jangan sampai nanti Ramadan selesai kita masih belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di riwayatnya itu Rasulullah SAW ketika menaiki mimbar tiba-tiba beliau mengucapkan amin ya selama 3 kali ya. Amin, amin, amin. Kok nggak biasanya Rasulullah tuh naik mimbar kok amin, amin, amin. Setelah selesai ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah tadi kok bilang amin, amin, amin 3 kali ya. Ternyata kata beliau, iya. Ketika saya naik ke mimbar itu atanya Jibril datang kepada saya dan berkata, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Ya, wahai Muhammad, siapa yang mendapatkan nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi sampai selesai Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, maka Allah jauhkan dari rahmat ya. Kata Rasulullah, amin. Diamini sama Rasulullah. Ya kan logikanya ketika Ramadan keterlaluan gitu ya. Kalau nggak bisa mengisi Ramadan itu ya jadi saking ini ya Nabi Muhammad kayaknya nggak ada umatku yang nggak mungkin ngisi gitu ya. Makanya diaminkan ya. Diaminkan. Lah iya logikanya bahasa kasarnya ya, ini nggak pantas buat Allah, buat kita aja. Jadi ketika diobral aja nggak dapet, gimana kalau nggak diobral gitu ya? Ya gitu. Ya makanya kata beliau amin. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, ini kan doanya malaikat Jibril, ini mantep bener ini. Yang doa malaikat Jibril, yang aminin Rasulullah. Oh, ini udah 100%. Pasti itu. Man adraka walidayhi aw haiduhuma fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Jadi kalau ada anak masih dapetin dua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tapi nggak bisa memanfaatkan mereka ini menjadi sebab dia masuk surga melalui ridhonya, melalui baktinya, melalui ya. Jadi kata Nabi malaikat Jibril fa'abadullah, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Kata Nabi Muhammad amin, setuju gitu ya. Ya kan logikanya orang tua itu jalan pintas ke surga. Kalau lewat jalan pintas nggak bisa, ya kan dia ada orang tua. Lewat jalan nggak pintas juga lebih nggak bisa kan. Jadi kalau anak yang tidak bisa memanfaatkan orang tuanya untuk menjadi sebab dia masuk surga ya rugi gitu. Karena kan jalan pintas ya. Baik, maka itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga terakhir, man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika fa'ab'adahu Allah. Kalau ada orang yang namamu disebutkan di hadapannya lalu kemudian dia tidak membaca salawat kepadamu, jauh dari rahmat Allah. Kata Rasulullah, amin. Pelit ya. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli 'alayya. Jadi bakhil itu orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW di hadapannya nggak mau bersalawat. Kata Rasulullah, amin. Nah, ini salah satunya adalah wanti-wanti dari Rasulullah, jangan sampai Ramadan selesai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan daya bisa. Amin. Baik Ustadz, ini perbincangan yang menarik lagi nih. Mungkin nanti kita lanjutkan di lain episode. Amin, ya. amin, insyaallah. Semoga kita bisa mendapatkan ampunan di dalam mengisi sisa-sisa Ramadan ya, sehingga kita mendapat ampunan dari Allah. Amin. Syukran jazakallah Ustadz. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu yang berbeda. Amin, amin. Baik sobat podcast Kebenak Tangsel, demikian bincang santai kami bersama Kiai Haji Sirajuddin Mukhtar LCMA. Beliau adalah penyuluh
Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Kita akan jumpa lagi esok. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast Kemenak Tangsel. Saya Azharul Fuad bersama kru yang bertugas Ahmad Rifai undur diri. Kita insya Allah kita jumpa esok hari dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم